lagi. Selamat menjalankan aktivitas dan semangat kuliah online ya. Walaupun bosen di rumah aja, bosen karena banyak tugas, tapi kita tetap semangat ya. Kenalin, kita dari kelompok 9 mata kuliah perilaku konsumen akan sedikit menjelaskan tentang demografi dan budaya konsumen. Aku Olivia Putri Akila sebagai moderator dan pemateri kedua, ada Dewi Siti Kalsum sebagai pemateri pertama, dan ada Nela Ruha Paradis sebagai pemateri ketiga. Yuk langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Siti Kalsum, NIM 1808203030 dari kelas Perbankan Syariah AA semester 5. Saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang karakteristik demografi dan subbudaya konsumen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian demografi. Mungkin bagi sebagian orang masih awam dengan kata demografi. Jadi, demografi adalah studi tentang penduduk, khususnya mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, dan perpindahan. Studi ini menyangkut jumlah persebaran geografis, komposisi penduduk, dan perubahannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian subbudaya. Dalam setiap budaya, terdapat kelompok yang lebih kecil, di mana memberikan sosialisasi dan identifikasi lebih spesifik bagi para anggotanya. Kelompok inilah yang disebut dengan subbudaya. Menurut Rumondang, faktor demografi yang paling menonjol di antaranya yaitu yang pertama, struktur kependudukan. Dalam struktur kependudukan biasanya meliputi ukuran struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, imigrasi, serta penuaan. Faktor yang kedua, kelas sosial. Kelas sosial yang didefinisikan sebagai pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki, suatu kelas yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama, dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Faktor yang ketiga, gaya hidup. Gaya hidup merupakan pola hidup yang menentukan seseorang untuk memilih menggunakan waktu, nilai, dan energi yang merefleksikan nilai rasa dan kesukaan. Variabel demografi yang ada dalam suatu masyarakat akan menunjukkan cabang budaya yang berkembang atau subbudaya. Banyak di antara variabel tersebut atau variabel demografi yang juga menggambarkan subbudaya. Jadi, dari adanya variabel demografi akan memunculkan subbudaya pada variabel tersebut, sehingga karakteristik demografi dan subbudaya memiliki keterikatan. Adapun yang dimaksud dengan variabel demografi diantaranya seperti agama, jenis kelamin, kemudian usia, dan lain-lain. Karakteristik demografi dan subbudaya yaitu yang pertama, usia. Usia seseorang senantiasa bertambah, dan dengan penambahan usia semakin banyak kejadian yang dialaminya, dan umumnya tingkat emosinya juga berbeda. Dalam memberikan respon terhadap suatu rangsangan, seseorang konsumen bisa berbeda karena kemampuannya mengendalikan emosi yang berbeda. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sikap konsumen terhadap suatu objek atau atribut dapat dipengaruhi oleh tingkat usia seseorang. Yang kedua, etnis. Etnis dapat diartikan sebagai kelompok orang yang mempunyai norma dan nilai spesifik yang sama. Setiap anggota etnis akan mempengaruhi sikap dalam membeli sesuatu produk. Yang ketiga, agama. Agama dapat mempengaruhi sikap konsumen dalam membeli sesuatu. Misalnya, konsumen yang beragama Islam lebih cenderung memperhatikan kehalalan suatu produk. Sedangkan di Bali, yang sebagian besar penduduknya beragama Hindu, mengharuskan seorang pemasar atau produsen untuk tidak memasarkan produk makanan yang mengandung daging sapi. Yang keempat, jenis kelamin. Jenis kelamin terkadang mempengaruhi sikap konsumen dalam membeli produk-produk yang berhubungan dengan gaya hidup, seperti pakaian, kendaraan, sepatu, peralatan rumah tangga, dan pembelian sesuatu produk pelengkap. Yang kelima, pendapatan.
Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun ataupun setiap bulan. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pemilihan suatu barang. Semakin bagus pendidikan seseorang, mereka akan lebih berhati-hati dalam berbelanja. Yang ketujuh, budaya. Seorang anak yang tumbuh di budaya Asia atau lingkungan Asia mendapatkan pemahaman tata asusila dan penghormatan yang lebih kepada orang tuanya dan orang yang berumur lebih tua. Dari sini kebutuhan yang spesifik terkait dengan perilaku seseorang pun menjadi berkembang. Misalnya, anak yang selalu pergi ke masjid atau musola lebih membutuhkan sarung dan peci dibanding permainan PlayStation. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan karakteristik ekonomi konsumen. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari kegiatan manusia yang berkaitan dengan konsumsi, distribusi, sampai produksi pada barang dan jasa. Dilihat dari sudut pandang perilaku konsumen, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Karakteristik ekonomi adalah hal yang menggambarkan pendapatan, pengeluaran rumah tangga, serta penggunaan kredit dan kartu kredit sebagai sumber daya ekonomi konsumen. Konsumen berasal dari bahasa asing, yaitu consumer, yang arti harfiahnya adalah pembeli. Pengertian lain dari konsumen sangat luas, beragam, sangat terkait dengan tujuan seseorang membeli suatu produk, sisanya sebagai pengguna. Selanjutnya terdapat 3 jenis konsumen. Yang pertama, konsumen internal adalah setiap orang yang ikut menangani proses pembuatan maupun penyediaan produk di dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, konsumen perantara adalah mereka yang bertindak atau berperantara untuk mendistribusikan produk kepada pihak konsumen atau konsumen eksternal. Yang ketiga, konsumen eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir yang disebut sebagai konsumen yang nyata atau real customer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik ekonomi konsumen. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang konsumen dari pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari nafkah. Pendapatan juga merupakan sumber daya material yang sangat penting bagi konsumen, karena dengan pendapatan itulah konsumen bisa membiayai kegiatan konsumsinya. Yang kedua adalah pengukuran pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh seseorang konsumen yang memiliki status pekerjaan sebagai pegawai, karyawan, buruh, atau pegawai negeri biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan, bonus, dan pendapatan lainnya. Jumlah pendapatan yang diterima biasanya setelah dikurangi berbagai potongan, utang atau iuran, dan lain-lain disebut pendapatan bersih atau take home pay. Yang ketiga yaitu pengeluaran sebagai indikator pendapatan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam mengukur pendapatan seorang konsumen atau rumah tangga yaitu dengan pendapatan pengeluaran konsumen atau rumah tangga. Cara mengelompokkan pendapatan penduduk adalah menggunakan kriteria Bank Dunia. Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, 40% penduduk pendapatan rendah, 40% penduduk pendapatan sedang, dan 20% penduduk pendapatan tinggi. Yang keempat yaitu kredit dan kartu kredit sebagai sumber daya ekonomi konsumen. Kredit dan kartu kredit merupakan sumber daya ekonomi konsumen lainnya yang sangat penting. Melalui mekanisme kredit, konsumen bisa mengkonsumsi produk dan jasa saat sekarang tanpa harus menunggu punya uang yang cukup. Kredit dapat meningkatkan daya beli konsumen dan konsumsi berbagai jenis barang dan jasa. Fungsi utama kartu kredit yaitu sebagai alat pembayaran, dan kedua adalah kredit bergulir atau revolving credit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailauha Paradis, NIM 1808203018. Di sini saya sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir akan sedikit menjelaskan tentang variabel sosial konsumen dan
status rendah sampai tinggi. Para individu dapat berpindah ke atas maupun dalam kedudukan kelas sosial yang disandang oleh orang tua mereka. Yang paling umum dipikirkan orang-orang adalah gerakan naik karena tersedianya pendidikan bebas dan berbagai peluang untuk mengembangkan dan memajukan diri. Status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya lebih rendah. Kemudian ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengkelasan atau pembagian masyarakat secara vertikal atau atas bawah. Contohnya seperti struktur organisasi perusahaan di mana direktur berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada mandor atau supervisor di perusahaan tersebut. Kemudian ada dimensi sosial. Dimensi sosial adalah pengkelasan atau penggolongan atau pembagian masyarakat secara horizontal atau sejajar. Contohnya perbedaan agama, di mana orang yang beragama Islam tingkatannya sama dengan pemeluk agama lain seperti Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen Protestan. Kelas sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kelas sosial atas, yang kedua kelas sosial menengah, dan yang ketiga kelas sosial bawah. Pengaruh dari adanya kelas sosial terhadap perilaku konsumen begitu nampak dari pembelian akan kebutuhan untuk sehari-hari. Bagaimana seseorang dalam membeli akan barang kebutuhan sehari-hari yang bersifat primer atau sekunder. Kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan membeli barang kebutuhan yang cenderung bermerek terkenal di tempat khusus dengan harga bandrol yang cukup mahal, sedangkan kelas sosial di bawahnya akan membeli barang kebutuhan sesuai kemampuannya dalam membeli barang dengan tempat yang biasa-biasa saja. Jadi, bagi pemasar produk diharapkan bisa menempatkan produk sesuai dengan kelas sosial dalam elemen tertentu agar produk tersebut dapat diterima oleh konsumen luas tentunya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir itu manfaat mempelajari karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial konsumen. Manfaatnya itu dapat menunjukkan tingkat keinginan persepsi dan kebutuhan konsumen, sehingga memudahkan pemasar dalam membuat strategi pemasaran suatu produk atau jasa. Produk dan jasa lebih mudah diterima oleh konsumen. Karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial konsumen penting untuk dipelajari karena pihak produsen dapat mengetahui dengan pasti segmentasi pasar yang cocok untuk mengetahui produknya seperti apakah produknya dapat dipasarkan dan diterima oleh orang yang tinggal di kota atau orang yang tinggal di desa, oleh anak-anak atau orang dewasa, dan oleh golongan menengah atau menengah ke bawah atau menengah ke atas. Ya, tidak terasa pemaparan materi dari kami telah selesai. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, boleh ditanyakan dengan cara komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.